Mengejutkan, setelah 2 kali melakukan operasi, kondisi presenter kondang Indra Bekti sudah berangsur-angsur membaik. Sudah bisa melakukan berbagai aktivitas hingga mengkonsumsi makanan. Bekti dikabarkan segera akan dipindahkan ke ruang rawat inap. Lantas, apa sebenarnya penyakit yang diderita suami dari Aldila Jelita ini? Dan benarkah sakit kepala hebat yang dirasakan Bekti menjadi pemicu pendarahan di bagian batang otaknya? Meninggalkan kabar dari Indra Bekti, kabar bahagia datang dari aktris sensasional Nikita Mirzani. Ya, penantian panjang Nikita Mirzani selama lebih dari 2 bulan akhirnya berbuah manis. Pasca pada tanggal 29 Desember lalu, Majelis Hakim memutuskan vonis Nikita tidak bersalah. Lantas, hal apakah yang pertama kali dilakukan Niki saat kembali ke rumah? Dan benarkah Niki dapat mengambil pelajaran dari kasusnya kemarin? Di sisi lain, kejadian kemarin agaknya tak membuat Niki kapok. Hal ini terbukti dari sikap Niki yang kembali bermain api dengan membuka posko pengaduan untuk korban Dito Mahendra. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, setelah dilarikan ke rumah sakit pasca diduga mengalami pendarahan di bagian batang otak, kondisi presenter kondang Indra Bekti akhirnya berangsur-angsur membaik. Kondisi terkait kesehatan presenter kelahiran Jakarta 45 tahun ini diketahui lewat pernyataan langsung yang diberikan pihak keluarga terdekat Bekti di hadapan awak media kemarin. Menurut Cipta, adik Bekti, kondisi sang kakak telah berangsur-angsur membaik setelah melakukan 2 kali operasi. Cipta bahkan menambahkan jika suami dari Aldila Jelita ini telah bisa diajak komunikasi, menggerakkan beberapa bagian tubuhnya hingga mengkonsumsi makanan. Alhamdulillah kondisi yang sekarang jam 4 ya, itu Babang udah jauh lebih baik lagi, walaupun memang ya namanya pasca operasi itu naik turun gitu, tapi kondisinya stabil dan aman dan bahkan sekarang udah bisa makan ya. Dari mulut, dari mulut, udah disuapin. Bisa orang seperti ini? Iya, ininya alhamdulillah sudah mandiri, jadi udah nggak dipakein ventilator. Oh, udah lepas ventilator juga? Udah bisa. Udah bisa napas normal. Betul. Itu akan terus dipantau, makanya sekarang ini memang kondisinya Babang belum dipindah ke rawat inap karena tadi yang saya juga sempat bilang dia kondisinya masih naik turun gitu, tapi lebih ke arah stabil dan aman. Pindahkan ke rawat inap dulu ya? Iya, nanti akan dipindah ke rawat inap karena memang harus bed rest gitu. Rencana ada kapan pindah ruangan ke rawat inap? Iya. Rencananya? Oh, kalau rencananya kapan belum dikasih tahu sama dokter gitu ya. Kita doakan semoga bisa secepatnya gitu kan. Berarti ya kalau dia sudah bisa di ruang rawat inap berarti kan kondisinya benar-benar yang sudah sangat stabil gitu. Kira-kira berapa lama? Ya saya sih nggak bisa tahu ya karena memang dokter pun juga belum kasih tahu gitu. Ya semoga secepatnya. Ya, dilarikannya Bekti ke salah satu rumah sakit di Bilangan, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Desember 2022 kemarin memang diketahui lantaran Bekti yang saat itu tengah melakukan aktivitasnya sebagai penyiar radio. Tiba-tiba saja izin untuk pergi ke toilet dengan alasan buang air besar. Namun setelah beberapa lama, Bekti tak kunjung keluar sehingga memaksa petugas keamanan untuk mendobrak pintu kamar mandi.
dan mendapati kondisi presenter 45 tahun ini dalam keadaan pingsan tak sadarkan diri dalam keadaan duduk di atas kloset. Sebelum-sebelumnya Bekti juga mengeluhkan sakit di bagian kepalanya yang sangat hebat, yang disinyalir menyebabkan Bekti tak sadarkan diri. Penyakitnya hipertensi aja. Kalau udah ada itu juga kita sih, saya taunya pas di sini gitu. Kalau selama ini kan sakit-sakit biasa, kecapean gitu, flu gitu. Ya kalau terakhir itu paling yang COVID aja sih ya. Iya, yang waktu sempat COVID itu. Iya, jadi ya ternyata dia ya karena dia nggak pernah cerita, jadi kita juga keluarga nggak ada yang tahu kalau dia hipertensi ini. Waktu itu kita sarankan bahkan dari tim manajemen waktu itu sengaja meliburkan ya untuk dia bisa general check up gitu loh, takutnya ada apa gitu kan. Ya dia jawabannya fine, cuman ada saraf kejepit gitu doang. Bekti nggak pernah punya penyakit yang spesifik sih Kak, jadi dia memang si pusing-pusingnya itu emang ganggu gitu loh. Jadi kalau dia udah lagi pusingnya sakit tuh dia kalau udah duduk diem terus kepalanya nyender gitu aku udah gini, pusing ya lo ya? Iya capek gitu. Udah aku sarankan untuk ke dokter waktu itu untuk cek deh lo, cuman kayaknya belum sempat. Kalau yang intensnya itu baru seminggu belakangan ini lah. Gitu. Jadi yang kayak kok nggak hilang-hilang ya, udah minum obat hilang nyeri itu kok nggak hilang-hilang. Akhirnya kita sarankan untuk cek itu gitu. Terus dia bilang cuma karena saraf kejepit, kata digit. Nggak pernah cerita. Dia orang yang maunya tuh ya nggak kelihatan sakit. Sama orang-orang taunya dia sehat, dia bisa menghibur semuanya gitu. Jadi kalau selama ini sih di saya seminggu belakangan ini memang suka mengeluh sakit kepala ya, pusing ya, capek ya. Kita kan awam ya, bukan dokter, jadi mikirnya ya kecapean kali lu, istirahat deh gitu. Ya dia minta minum obat penghilang nyeri gitu. Habis itu hilang ya, tapi mungkin nanti timbul lagi. Lebih cepat lah. Di lain sisi, sakitnya sang presenter tentu membuat duka yang tak hanya lahir dari istri, keluarga, dan juga orang-orang terdekatnya. Hal yang sama tentu dirasakan dua buah hati Bekti, Davania Sahira dan Annabel Eleanor, yang saat ini diketahui belum diizinkan mengunjungi ayahnya karena kondisinya yang relatif masih belum stabil. Lantas, bagaimana pula Cipta, adik Indra Bekti, mengungkapkan cara Dila dalam menjelaskan kondisi sang ayah kepada dua buah hati cantiknya? Belum boleh kan ya dari pihak sini karena masih di ICU, otomatis kan kalau anak di bawah umur tuh belum bisa ya. Tapi anak-anak tetap keep kontak sama bundanya, itu udah bundanya video call gitu kan, ngabarin ayahnya gimana gitu. Pasti mereka tuh reaksinya kemarin tuh seneng banget juga, bersyukur ayahnya bisa kembali ya sadar gitu kan, dari yang sebelumnya mungkin mereka lihat Pak ayah kenapa nih gitu, kok nggak bangun gitu, dan sekarang udah sadar, bahkan dicari sama Mas Indra juga gitu ya. Ya mereka bilang kan di IG-nya anak-anak juga ngucapin doa ya buat ayahnya ya gitu kan. Ya kita kasih tahu kalau ayahnya ini memang lagi sakit, kita butuh support, butuh doanya dari semua, dari anak-anak juga gitu, teman-teman anak-anak, biar dia juga kasih tahu gitu kan. Caranya ya cuma dengan itu aja, tapi anak-anak so far ya paham kok memang ayahnya lagi sakit. Oh kemarin iya aku pelukan sama Dila, karena setiap ketemu Dila tuh pasti Dila tuh nangis terus. Karena kan dia pasti buat Dila kan ini bukan hal yang mudah ya, lihat suami yang biasanya pecicilan, kerja, seru gitu, sekarang harus begitu kan juga nggak mudah gitu. Jadi hari ini aku totally cuma ketemu sama adiknya Bekti, kakaknya Bekti, ya beberapa keluarga yang lain. Tapi kalau sama Dila aku hari ini nggak ketemu karena Dila di dalam ruang IC-nya bersama dengan Bekti. Penantian panjang Nikita Mirzani akhirnya berbuah manis. Majelis Hakim memutuskan vonis Nikita tidak bersalah. Lantas, hal apakah yang pertama kali dilakukan Niki saat kembali ke rumah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Meninggalkan kabar dari Indra Bekti, Rona Bahagia kini tengah memayungi hati artis sensasional Nikita Mirzani. Bagaimana tidak, setelah melalui proses panjang mulai dari penangkapan, penetapan tersangka hingga proses persidangannya kemarin, Niki akhirnya bisa bernafas lega setelah pada tanggal 29 Desember lalu, Majelis Hakim memutuskan vonis Nikita tidak bersalah. Lantas, hal apakah yang pertama kali dilakukan Niki saat kembali ke rumah? Sebelumnya Niki mau mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang selalu datang ke persidangan dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Perasaannya udah bebas ya, memang harus dibebaskan sebetulnya dari awal juga gitu kan. Cuman kan seperti yang kalian tahu bahwa kasus ini kan banyak banget rekayasanya gitu. Tapi kan Niki sebagai perempuan aset negara ya, jadi ikutin aja apa yang mau aparatur lakukan terhadap diriku gitu. Sehingga akhirnya di pemberhentian terakhir akulah pemenangnya lagi gitu. Biasalah namanya jagoan itu selalu kan menangnya belakangan. Di film-film aja begitu, nggak pernah berubah. Itu kejadian nyata lagi di aku gitu. Jadi ya biasa aja sih sebetulnya, karena kemarin 2 bulan lebih 2 minggu itu ya badannya aja yang terkurung gitu. Hal pertama yang gue lakukan ketemu sama anak udah pasti, abis itu gue mandi air panas. Karena nggak ada air panas kan di situ, sampai ini kan banyak kayak budukan gitu gue di sana tuh banyak banget di leher tuh. Terus pulang akhirnya berendam, main sama anak, bisa tidur di kasur, AC gitu kan, nyaman banget. Sampai harusnya tadi pagi kan harusnya terapi, sama mau ketemu Kak Fitra sama Kochen nge-gym, akhirnya tidur pulas gitu. Ya, selain mengungkapkan rasa bahagianya bisa kembali ke rumah dan juga kembali bertemu dengan sang buah hati, Niki mengeluhkan kerugiannya yang tidak sedikit akibat pelaporan yang dilayangkan Dito Mahendra tersebut. Menurutnya, selain merugi hingga miliaran rupiah, ia juga harus mengembalikan uang dari beberapa klien yang tak bisa menggunakan jasanya akibat kejadian kemarin. Lantas, respon apa yang diberikan ketiga buah hati Nikita, Laura Meizani Naseru Arsi, Aska Rakila Mawardi, dan Arkana Mawardi atas kepulangannya kemarin? Dan benarkah pula Niki dapat mengambil pelajaran dari kasusnya kemarin? Kami bisa pulang gitu. Emang kurang asem tuh Serang ya, tapi ya udahlah. Kalau dibilang jadiin pelajarannya Nikita, enggak, ini bukan pelajaran. Ini bukan pelajaran, nggak ada yang gue jadiin pelajaran di kasus ini. Yang dijadiin pelajaran tuh mereka harus belajar bagaimana sudah mempenjarakan Nikita Mirzani, orang yang tidak bersalah. Kalau dari kasusnya aja kan, dari story, jadi gue buka lagi story gue yang dijadiin barang bukti. Gimana kata-kata undang-undang ITE-nya, kan gue bilang patut diduga. Kalau polisi aja kadang-kadang ngomong diduga aja kagak dilaporin orang-orang gitu kan, kok gue yang diduga dilaporin gitu kan. Tapi ya udahlah, ya mungkin dari situ gue bisa memberikan rezeki tapi pakai tangan orang lain gitu kan. Tapi jujur Niki sih udah ikhlas ya sama bapak-bapak dari kejaksaan terutama, terus bapak-bapak dari kepolisian Serang Kota. Karena kan yang Niki dengar juga katanya kejaksaan sudah preskon ya, katanya mau melaporkan saudara yang katanya korban ke pihak kepolisian karena tidak hadir selama 4 kali pemanggilan. Mudah-mudahan itu terrealisasikan, bisa dilaporkan benar, karena gua agak ngeri-ngeri sedap soalnya dilapornya sama-sama di Serang gitu. Takutnya nggak jalan kasusnya. Oh, itu kan ikhlas dari mulut aja, belum dari hati. Ya itu tunggu dulu lah, ini kan masih baru keluar, terus udah mau pengunjung akhir tahun juga, biarkan mereka bernafas dan beristirahat dulu dengan tenang gitu. Nanti tunggulah 2023 apa yang terjadi.
Di sisi lain, kejadian kemarin agaknya tak membuat Niki kapok. Hal ini terbukti dari sikap Niki yang kembali bermain api dengan membuka posko pengaduan untuk korban Dito Mahendra. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Di sisi lain, Nikita Mirzani memang menaruh perhatian besar pada Dito Mahendra. Nikita diketahui sempat membantu Sulaiman, mantan supir Nindi Ayunda, yang melaporkan sang penyanyi atas kasus dugaan penyekapan. Pelaporan itu dibuat Rini Diana, istri sang mantan supir Nindi, ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 15 Februari 2021 lalu. Lantas, benarkah selain kasus ini, Nikita juga akan membantu korban lain yang disinyalir sebagai korban dari Dito Mahendra? Pengaduan siapapun yang berurusan sama ini Dito. apa namanya? Posko. Posko. Nama poskonya apa? Nah, poskonya 6969. Ya, karena harus kita lihat dari atas ke bawah dong. Bagaimana itu bisa terjadi kan? Runtutan. Jadi kan dari atas ke bawah, ntar ke bawah lagi gitu. Itu terinspirasi setelah kemarin datang ke persidangan kan ada korban-korban yang diduga korban saudara DM kan. Saya nggak tahu kebenarannya apa. Selama mereka punya bukti kan, Nikita punya Bang Fahmi, ada lawyer yang mungkin bisa membantu dengan benar gitu. Yang saya merasa Bang Fahmi ini salah satu lawyer di Indonesia yang fokus, yang nggak sedikit-sedikit jumpa pers, sedikit-sedikit ngomong, walaupun dia menemani Nikita, dia fokus kepada masalah yang dihadapi gitu. Ini menjadi contoh ya buat para lawyer ya. Para lawyer. Dan ya. pada pansos loh. Udah banyak. Udah. Banyak. Ada berapa? Total itu udah ada sekitar 12 orang. Soal uang, dari yang ratusan juta sampai yang 40 miliar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.